upper bracket, Lego to the line of down. Ini dia untuk Line of Down dengan para player Indonesia yang sudah siap juga pastinya. Kehadiran dari Tuturu dengan Granger-nya, ada Clay dengan Chuzin-nya. Apakah pembawaan Chuzin di dalam game kali ini bisa jadi efek sisi yang ngeganggu atau justru dari Clay yang bisa tertangkap karena harus berhadapan dengan assassin yang bergerak dengan sangat amat cepat. Paling kita bakal melihat terlebih dahulu untuk clearing power aja karena nggak perlu menggunakan mana ya untuk clear sekarang wave minionsnya. Tapi lihat di depan sana, mencoba untuk melakukan sedikit covering up dari sosok seorang Liam agar para pasukan dari tim Mekanik Tua ini tidak tercounter dengan pergerakan early game Fanny. First blood bisa didapatkan dan itu yang tidak mau diinginkan oleh sosok seorang Liam. Dia menjaga dengan sangat ketat di mana pergerakan seorang Ayam Jago berada, Nevin. Nah ya, Ayam Jago masih aman hingga saat ini, level keempat juga udah mulai diperoleh. Tapi di area top lane kehadiran dari seorang Nile ini udah mulai menjadi tanda ancaman juga. Karena di level yang keempat berarti Nile udah mulai bisa memberikan pergerakan agresifnya. Dilempar ke bagian belakang dari seorang Liamnya. Oke, fight terjadi kembali di arah belakang, gagal mendapatkan first blood dari seorang Cecilian. Meanwhile, Cutthroat for nothing. Tidak ada energi. Liam memaksakan karena dengan adanya satu buff flicker tertangkap. Last hit. Satu panah asmara dan Tuturu. First blood. Wabak combo jumper from Mekanik Tua. Follow up cepat yang hadir dari Tuturu dan tembakan yang on point dari Ayam Jago. Semuanya bersinergi satu sama lain dan mengakibatkan sosok Nile yang harus tumbang. Dan itu akan cukup terasa perbedaan level tapi flicker. Respect defensif dari Tuturu karena kalau enggak ini bisa jadi masalah. Damage dari Nice Try juga harus diwaspadai meskipun secara level memang udah lebih unggul. Ayam Jago dengan satu turtle yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Mekanik 2. Karena memang kalau ngomongin I Do Not Sleep, dia menggunakan Fanny di atas catatan, di atas kertas pun memang tidak bisa mendapatkan Fanny di early game. Yep. Mungkin di peringkat selanjutnya, tapi lihat di depan sana dengan first character seorang Banana Purify. Sedih untuk sosok seorang Ramsey. Tapi nampaknya tidak bisa mengejar mungkin nanti ketika dia harus melakukan chasing up kepada para player dari tim Mekanik 2. Iya nih, dengan hilangnya satu buah spell tapi dilempar ejectornya ke arah seorang Clay. Oke, tapi nampaknya Clay masih di cover. Lihat, Liam tidak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan satu heavy spin-nya. Itu dia, Liam, one of the best Akai player in Indonesia. Dan kalau misalnya Nevin lihat, banyak klip-klip Liam yang dimana Liam ini dapat berhasil menjepit double stun di depan sana. Jadi panutan Akai ya, bisa dibilang pelopor juga dengan gameplay-gameplay yang tajamnya. Dan nggak sembarangan ya untuk ngebuka heavy spin ya, masih ditahan untuk sejauh ini di level yang keempat. Tapi dari IDNS, mereka juga belum bisa ngedapetin power spike dari Fanny-nya nih. Di level yang keenam belum ada korban yang jatuh, belum ada korban terutama dari damage dealer. Tapi sekarang targetnya mencoba untuk masuk ke arah Banana. Oke, dari one by one situation, Banana still survive. Banana berani flicker dan langsung recall ketika dia tahu sosok Fanny tidak punya purple buff. Sosok Fanny sudah mengeluarkan Cutthroat. Jadi tidak akan ada damage tambahan. Meanwhile, para pasukan dari tim I Do Not Sleep mereka sedikit terkoce dengan adanya pergerakan dari sosok tim Mekanik Tua yang melakukan flanking menuju ke arah purple buff. Satu kondisi yang sudah diketahui oleh para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Oh ya, purple buff nih yang akan menjadi satu perebutan karena Liamnya udah mulai maju ke bagian depan. Heavy spin ini. Ini pasti heavy spin. Kalau Fanny-nya masuk ini akan ada heavy spin dari sosok seorang Liam tapi namanya take over terhadap purple buff. Berhasil didapatkan. Satu ejector menuju ke seorang Padang. Mencoba untuk menutup jalan dan itu dia heavy spin from Liam. Defensive. Liam gameplay is big. Dengan adanya sosok dari seorang Akai yang tidak bisa dibendung sembarangan. Dan Tuturu dan my opposition Banana melakukan cover sampai sosok Turtle ini terbuka dengan sangat bebas. Lihat Banana. Dia juga masih punya first crack kali ini. Iya. Masalah mereka tadi kehilangan Clay ya, yang ngebuat ada keunggulan 1 poin eliminasi dan sekarang turtle-nya justru ada di tangan dari I Do Not Sleep. Tidak ada kontes yang mau dilakukan dan bisa dilakukan oleh Mekanik Tua. Tapi secara gold mungkin nanti masih bisa dikejar lagi atau dijaga lebih tepatnya karena sejauh ini 1.200 gold ada di tangan para pemain Mekanik Tua. Dan wave di atas ini bakal coba untuk didorong, harusnya platingan gold udah mereka dapetin setengahnya. Dan di atas menit yang kelima ini akan jadi satu fight yang menegangkan lagi antara Flash SR dan juga Nile yang udah berada di area top lane. Oke, tapi nampaknya Ayam Jago mencoba untuk melakukan cover up terhadap sosok seorang Banana. Sudah di atas menit yang kelima, bisa di-clear oleh sosok seorang Ayam Jago. Meanwhile, mereka coba untuk melakukan sedikit rotasi. Dan di arah bottom lane, Tuturu masih bertahan dengan satu level unggul dibandingkan sosok seorang Kari. Nah ya, satu level unggul bagi sosok god laner, 1 poin eliminasi juga didapetin.
Jadi untuk mid game atau late game nanti udah lumayan tenang lah ya Tuturu. Dan sekarang ada Berhasil satu... mendapatkan heavy spin, tapi flicker for defensif dari sosok seorang cowok Flash SR. Di sana, Clay mencoba untuk melakukan screening terlebih dahulu. Metal detektor gagal untuk mendapatkan apapun nampaknya. Para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Mereka memaksa team fight. Banana standby position. Menuju ke arah team fight di arah bottom lane. Tapi lihat dengan adanya sosok seorang Fanny. Mencoba untuk melakukan sedikit manuver di arah bottom lane dengan purple buff yang sudah dia miliki. Tapi satu point kill Flash SR. Karena flicker yang didapatkan. Mencoba pergerakan dan Liam gagal untuk menyelamatkan sosok seorang ayam jago. No heavy spin for this time. Wow, tidak ada heavy spin yang bisa keluar. Karena tadi udah ada satu inisiasi lebih dulu ya yang dipaksakan juga untuk membuka satu buah flicker. Dan sekarang pertukaran 1 untuk 1, cuma yang jadi masalah ayam jago lah. Yang harus tumbang dari tim mekanik tua, ngebuat jungler mereka mungkin nggak bisa terlalu seimbang ya dari arah atribut yang didapetin. Tapi untungnya levelnya emang pada dasarnya udah lebih unggul 1 level, jadi lumayan ternetralisir aja. Di area top lane, 2 pemain udah mulai berjaga-jaga, Turtle akan menjadi target mereka selanjutnya. Tapi sebelum itu, mereka harus bisa membuat siapapun sekarat sebelum masuk ke area perebutan. Lihat Flash SR, mencari momentum yang tepat, tapi Banana bisa ngejaga posisinya dengan cukup baik. Banana benar-benar dia sabar, nggak mau ngeluarin face cake, dia nggak mau ngeluarin apapun supaya nanti dia bisa berpartisipasi di dalam Turtle. Lihat ayam jago udah memberikan sedikit positioning. Informasi dari Fanny belum kelihatan sedikit pun. Dan kondisi dari clear minion di area mid lane akan coba diganti oleh Tuturu supaya dia bisa menuju ke arah Turtle dan take over terhadap Turtle tanpa konten sama sekali. Wow, tidak ada perlawanan sama sekali. Flash SR sudah mulai dikejar kali ini. Apakah mau dipaksa? Karena outer turret sepertinya akan jadi hal yang sangat menggiurkan ya di posisi seperti ini. 7 menit udah berjalan. Belum ada turret sama sekali yang bisa diambil. Dan Nile juga sebenarnya kita belum melihat ya gameplay Fanny yang bakal nabrak langsung ke bagian belakang. Yang bisa kasih output damage yang besar. Karena front line-nya juga lumayan tebel. Dan sejauh ini karena masih sama-sama fokus di area laning. Dan itu ngebuat susah untuk bisa dijangkau. Mekanik tua akan kembali lagi melakukan reset untuk saat ini. Oke. Melakukan sedikit covering up di arah bottom lane para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Mereka mencoba untuk berhasil mendapatkan satu buah turret dan itu tanpa ada kontes sama sekali. Clear juga tidak berhasil mereka dapatkan, Evin. Betul? 33 sekarang udah mulai terpantau juga di area bottom lane. Bakal coba untuk sedikit mengganggu terlebih dahulu. Tapi Liam akan menunggu heavy spin. Dan lihat udah ada Purify Flicker, heavy spin from Liam. Liam tipikal. Berhasil mendapatkan satu point kill di cover Tuturu. Berhasil mendapatkan satu point kill lah. Tapi nampaknya clear dari seorang Clay menyelamatkan Tuturu. Masih mau lebih, informasi didapatkan dengan adanya Padang. Fish Clay di depan sana, Tuturu mencari momentum. Tapi Niall, Katsurotnya gak berhasil mendapatkan Tuturu karena satu buah point kill sedikit terlambat. Heavy spin from Liam sudah tidak ada, tapi lihat headbutt yang on point. Membuat point kill untuk seorang Liam. Wah, 3 poin eliminasi berhasil diamankan dengan satu team fight yang on point. Inisiasi dari Liam yang begitu mengerikan karena akhirnya ada yang terjebak. Tidak ada jalan pulang dan ayam jago bahkan memanfaatkan hal ini untuk bisa ngedapetin outer turret di area mid lane. Tapi hati-hati untuk di arah lane yang lain tetap harus menjadi prioritas. Diganggu purple buff-nya lagi 2 lawan 2 pemain. Ayam jago terlalu sakit, damage dari seorang Kari. Tidak boleh sembarangan untuk memberikan damage seperti itu. Dan ingat, terlalu banyak purify di tangan para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Ini harus di-trigger oleh sosok Clay sih. Clay harus trigger itu. Kenapa? Kalau Clay berhasil trigger, Liam bisa masuk dengan sangat mudah. Liam nggak terlalu pusing ujungnya. Betul sih, tapi sekarang konsil play. Flash SR, ejectornya berhasil kode ke bagian belakang Banana. Kali ini bakal menjadi korban steel cable. Jadi seruan Nile masih mencari target, tapi susah banget. Karena posisi dari Tuturu, posisi dari Clay, ini nempel sama Liam dan Banana. Jadi kalau misalnya Fanny-nya memaksa masuk, wah keadaannya bisa berbalik 180 derajat. Dan karena satu inisiasi yang gagal dari Flash SR, Lordnya malah terbuka lebar. Mekanik tua, akankah mereka langsung mengamankan objektif kali ini? Karena Fanny-nya udah show juga di area top lane. Tapi Tuturu Skypisternya sih udah nyala ya, walaupun harus kekurangan 1 poin ya. Sekira, berarti kalau kita lihat-lihat sekitar 17 ya. Atau enggak ya, maybe 12, 14, atau 7, atau 9. Di sekitaran situ, tapi lihat di depan sana heavy spin. Udah bakal coba dipegang oleh para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Gagal untuk mendapatkan Lord. Terlalu jauh, satu momen kill terhadap ayam jago di cover oleh seorang Liam. Tapi nampaknya Fanny memilih untuk mundur ke arah belakang. Liam tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Sakarat dalam maut di depan sana, Nevin. Ya harus mundur terlebih dahulu buat sekarang. Tapi at least mereka berhasil secure ke arah Lordnya.
mereka bisa sedikit mendorong wave minions entah itu di area top lane, di bagian bottom lane juga. Tapi yang jadi masalah adalah Nile nih, begitu aktif sebagai sosok assassin Fanny akan menjadi masalah utama ketika kita ngomongin lane jauh, objektif turret, tapi dengan Lord yang didorong, akankah ada korban selanjutnya yang bisa diambil oleh mekanik itu atau hanya ingin ngedapetin outer dan juga purple buff saja dan harus cukup puas di sana. Dan ngomongin ke arah purple buff, ini agak cukup berat untuk Fanny kembali harus bekerja tanpa adanya purple buff. Itu berat sekali. Kenapa aku bilang berat? Karena kondisi mereka ini dalam under 2.500 gold. Dan 2.500 gold sekian ini di menit yang 11 itu tidak terlalu besar gapnya. Jadi masih ada chance selama Tuturu masih belum ada win of nature. Wow. Tapi menurut aku Tuturu nggak akan bikin win of nature. Tapi lihat di sini Nayal memaksakan mendapatkan satu buah turret. Jangan lupa terlalu sakit damage turret yang mereka berikan. Jangan memaksakan keadaan karena ini cukup berbahaya untuk dirinya. Meskipun emang udah sedikit banget ya untuk HP bar turretnya, tapi kehadiran dari Clay juga tadi lumayan ngebuat deliver damage-nya lebih maksimal ke arah seorang Nile. Dan sekarang kita mungkin bakal menunggu karena objektif selanjutnya sambil melihat item musicians yang sudah mulai di-secure. Tuyo dari Ayam Jago yang udah begitu menyakitkan, Malefic Roar udah mulai menjadi ancaman bagi seorang Hilda. Karena nanti bakal ada penetrasi yang lebih maksimal lagi. War X dan juga Hunter Strike juga diamankan juga oleh seorang Ayam Jago. Dan Sky Pierce ya yang ada di arah Tuturu akan dilengkapi juga dengan hadirnya Rose Gold Yarn. Dan sekarang mekanik tua, mereka tinggal menunggu timing yang tepat saja untuk melakukan kontes objektif. Oke, kontes objektif kali ini bisa mereka lakukan. Dan ditambah lagi dengan ada satu minion di arah top lane. Ini punya peran yang andil dengan bottom lane dimiliki dari para pasukan dari tim Adu Naslim. Lalu sama mencari di mana Clay berada dan nampaknya Clay terperangkap. Mencoba untuk selamatkan dirinya tapi tidak berhasil. Dan perblongan Fanny-nya kecepit. Itu dia Liam. Again. Strikes menuju ke Adu Naslim. Looking for double kill. Tuturu 2 point kill sudah dapatkan oleh tim dari mekanik tua. Meanwhile, tim dari Adu Naslim mereka kayaknya masih punya kesempatan untuk melakukan kontes menuju ke arah Lord. Karena kalau Fanny-nya muncul sekalipun, ini kondisinya akan ada bersamaan dengan Lord tapi tanpa adanya purple buff. Ini serem banget sih memang ya kayaknya Liam ya. Dapetinnya langsung ke arah Fanny dan tadi dilanjutkan juga. Dikombinasikan dengan sebuah fish crack dari seorang Banana. Lengkap sudah poin eliminasi yang bisa mereka peroleh. Tapi sekarang dengan Lord yang udah mulai hadir. Apakah akan ada gangguan lagi? Karena Flash SR sekarang udah mulai pilih-pilih nih. Dia tadi sempat ngelempar Clay, berhasil memang. Cuma sekarang Clay harusnya akan menjaga posisinya jauh di bagian belakang. Ayam Jago bakal jadi saringan tapi Liam! Heavy spin kembali menutup jalan depan Retribution. Berhasil didapatkan oleh seorang Fanny. Tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim mekanik tua. Dibalikan kembali keadaan mereka. Tuturu harus mundur ke arah belakang. Lord yang sangat penting di tangan malah dari I Do Not Sleep. Bukan dari tim mekanik tua. Ya, mereka harus kehilangan 3 playernya dan I Do Not Sleep berhasil mendapatkan outer turret di area mid lane juga. Bahkan Fanny-nya sampai nge-build ke arah anti-kiras untuk menghindari semua physical damage yang dari tadi mengganggu ke arah seorang Nile. Jadi ya Fanny-nya buat sekarang mungkin secara output damage gak terlalu menyakitkan. Tapi untuk power split push ini masih sangat powerful. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat lagi dari replaynya, Heavy Spin yang sudah sangat on point, tapi mereka lupa nih ada Flash SR yang bisa langsung lempar ya. Malah kalkulasi, kalau yang aku lihat ini Heavy Spin-nya agak terlalu terburu-buru sih. Iya. Karena harusnya biarkan Fanny-nya masuk terlebih dahulu dan biarkan Heavy Spin itu akan ada di dalam Fanny-nya. Oh. Dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Menurut aku tadi agak terburu-buru karena Liam melihat akan ada triple stun yang bisa didapatkan Liam. Memang betul, tapi untuk ngomongin ke arah Liam yang udah bisa sangat cepat diselesaikan, ini membuat para pasukan dari tim I Do Not Sleep cukup pukulin Liam. Karena kondisinya jangan lupa, carry loh. Tapi Flash SR berhasil mendapatkan Banana. Mundur ke arah belakang, apakah ada first play? Tapi Clay. Dead from Bokor mencoba untuk menyelamatkan Banana. Mundur ke arah belakang dengan ada Sengit Cloud. Para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Mereka benar-benar melakukan poking damage dari depan ke belakang. Front to back gaming yang tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari mekanik tua. Iya, harus sabar dulu berarti buat sekarang. Dari para pemain I Do Not Sleep, mereka belum bisa menembus lebih dalam lagi. Tapi udah bagus ini, udah bayar utangnya, udah bagus. Iya, objektif mereka udah benar-benar dapetin lumayan banyak nih. Sampai ke arah inner turret, sisa base turretnya aja. Bahkan dari arah gold yang tadinya mungkin 1.500 udah diunggulkan oleh mekanik tua. Sekarang hanya disisihkan sekitar 500 gold saja. Oke,
Tapi kayak kamu bayangkan Nevin, gimana Aduna Sleep dulu di masa prime time-nya ini dalam kondisi yang udah lama banget tidak bersinar, mereka masih cukup kuat dan 11.000 gold di arah gold laner mereka. Wah, tapi masih lebih unggul Tuturu ya. Kalau ngelihat dari goldnya, kalau bisa kita bandingkan ada 12.480 untuk ke arah gold. Jadi ada harapan untuk permainan defensif dengan Sky Pierce yang harusnya udah nambahin lagi nih stacknya 4 poin kill sejauh ini. Dan sekarang mereka udah mulai bergerak ke area tengah. Mekanik tua, hati-hati Gila Tuturu. Satu hit bos, satu kali tampar doang tuh itu. 3/4 darah ya hilang. Gila, ini kayak Tuturu harus jaga jarak sih. Satu kali Tuturu ter-takedown dan ini tinggal butuh combo antara Angelina dan juga sosok dari Niall. Udah that's it, sampai di situ aja. Itu Tuturu pasti langsung hilang. Karena sekarang ini menuju ke arah full item walaupun tidak ada sosok dari Immortality ya Nevin ya. Iya. Let's see kalau gitu untuk area Lord-nya setup seperti apa yang akan dibawakan. Apakah dari IDNS bisa mengulang lagi kesuksesan mereka. Dan Clay juga sama, dia harus berhati-hati. Flicker untungnya ready untuk seluruh pemain, begitu pula untuk Purify. Tapi Purify inilah yang harus diwaspadai dan harus dihitung oleh para pemain mekanik tua. Liam benar-benar harus fokus sih, dia nggak boleh narik siapapun. Liam gagal memberikan ejector, Unstoppable Force telah dikeluarkan. Heavy spin for nothing, nice try. Tidak bisa diberhentikan pergerakan itu dia, Heavy spin harus mereka jaga. Iya. Mereka nggak boleh sembarangan menuju ke arah Flash SR ataupun dari Frenzy. Kenapa? Itu memang sengaja dibuka untuk Liam, sengaja untuk dipaksa. Dan ketika itu terjadi itu berbahaya. Oke, mau tidak mau, sekarang kondisinya adalah gimana caranya para pasukan dari tim mekanik tua ini mereka memberikan fucking damage juga di depan. Dan kalau perlu, nice try-nya ini dipaksa sama Clay pakai ultimate. Kalau perlu, lihat di sana langsung mendapatkan dari Padang dan menuju ke arah depan. Win of Nature dikeluarkan mundur para pasukan dari tim Indonesia. Mekanik tua berhasil membuat Purify dari Flash SR. Nice try, ini gak ada juga. Oke, wave-nya udah mulai bisa combination lagi di bagian bottom lane yang tadi sempat didorong juga oleh seorang Wah, dia Nice bisa Try. ngekari nih. Dan Lordnya bakal coba untuk dimainin lagi. Nice Try udah mulai menunggu di arah yang lain. Begitu pula untuk 33 yang akan siap untuk masuk ke bagian dalam, itu dia Lordnya. Retribution is on point. Mencoba untuk melakukan sedikit flanking dari belakang. Mencari di mana Nile berada. Target mereka Tuturu. Flicker for defensive. Tuturu. What a play. Dan ini dia coveran antara Liam dan juga Tuturu. Kembali bersinar di Land of Doubt. What a play from Liam. Featuring Tuturu. Merinding sekujur badanku melihat dua combo ini kembali terjadi. Wow. Happy banget Dejavu yang luar biasa. Liam selalu memberikan badannya untuk seorang Tuturu. Legendary moment is back di Opus Most Legend Cup. Wow, 3 flicker memang sempat terbuka. Tapi sepertinya semuanya akan menjadi worth it buat sekarang. Win of Nature juga udah dipegang oleh seorang Tuturu. Membuat dia akan lebih safe dari physical damage yang masuk. Dan untuk seorang ayam jago, ini juga ada pilihan ke arah Winter Crown yang dia mainkan. Supaya lebih safe juga. Mengingat tadi team fight-nya dijaga dengan sangat ketat oleh I Do Not Sleep. Dan dengan Lordnya udah mulai hadir di bagian bottom lane. Apakah I Do Not Sleep masih bisa melakukan pertahanan dengan hadirnya 3 pemain di area mid itu Tuturu. Tuturu, Win of Nature, save the day for this time, masuk menuju ke arah Immortality. Tuturu masih fast hand nampaknya. Tapi di arah bottom lane, Lortina harus di cover. Fokus menuju ke arah bottom lane, para pasukan dari tim I Do Not Sleep, mereka siap standby siaga. Dan langsung ada satu buah heavy speed kan? Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan itu dia. Sky Pister yang menyala membuat para pasukan dari tim Mekanik itu berhasil melakukan poin tambahan dan heavy speed. Berhasil membuat Flash SR terperangkap di depan sana. Double kill, looking for triple kill. BK kill didapatkan menunjukkan seorang lihat tidak ada cover menuju ke arah belakang turun Immortality. Seven Day, apakah ada shutdown dan itu dia shutdown yang terjadi. Winter Crown tidak bisa terlalu lama mencoba untuk di cover tapi Win of Nature telah diberikan. Para pasukan dari tim I Do Not Sleep mereka sadar mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi yang dipastikan adalah Super Minion menuju ke arah top lane yang harusnya berhasil mendapatkan satu turret inner. Ya, satu turret inner yang akan coba untuk diamankan tapi masih ada defensive dari satu klien yang hadir juga. Coba kalau melihat lagi ke area team fight yang tadi sempat terjadi. Habis ini bisa ngebawa player sampai ke area luar. Tapi mau nggak mau Tuturu ternyata harus tertangkap. Immortal udah sempat pecah juga dan memang nggak ada item defensive lagi yang bisa dimainkan. Ini dia dari segi replaynya. Yang paling mengganggu memang dari Angelinanya sih. Ini Sengin Cloud. Jadi masalah banget buat hero-hero yang ada di bagian depan. Dan kebetulan dari Tuturu juga masuk ke dalam Sengin Cloud tersebut. Ngebuat dia harus tumbang
Dan ada gold spike yang bisa diambil sama I Do Not Sleep. Oke, I did not sleep. Sekarang dengan adanya different gold 200 perak ini nggak terlalu berarti. Kecuali perbedaannya mungkin akan ada di arah roamer ya. Tapi kalau ngomongin ke arah carry-carry mereka, Tuturu dan lain-lain ini kayaknya masih aman. Tuturu sudah kehilangan immortality. Tandanya immortality tidak harus ada digunakannya lagi, harus dijual terlebih dahulu. Tadi agak cukup fashion ya dari mulai Win of Nature dan juga immortality. Iya, bergantian dengan waktu yang sangat singkat. Kembali lagi ke arah perebutan objektif Banana. Ini ngelihat adanya Badang di momen seperti ini harus hati-hati karena ejectornya digagalkan begitu saja. Oh, mereka harus standby sama Nice Try sih. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Magical dari Clay. Ini adalah saatnya Clay harus bersinar. Kenapa? Kalau Clay nggak memberikan magical damage, Yep. ini Karinya bakal santai banget. Iya Karinya bener-bener nggak bakal ada worry. Karena dia masih punya Win of Nature. Banana, Ayam Jago. Itu nggak Tuturu. Itu nggak bakal mempengaruhi pergerakan dari sosok seorang Nice Try dari tadi. Iya. Harus Deden. Bener-bener harus dia. Betul-betul untuk ngasih lantern plan-nya juga untuk ngegeser seperti sekarang. Flash SR yang udah mulai diganggu. Cuman ya perbedaan item juga ya dari Chusin yang kali ini tidak akan membawakan Sky Pierce juga. Jadi secara damage akan benar-benar full DPS, tidak ada eksekusi di akhir. Kalau menurut aku SQ ini harus dilepas sih. Tukar. Tukar sama Wishing Lantern. Oh iya, kayaknya better Wishing Lantern sih buat Dia buat butuh damage Wishing output Lantern ya. deh, tapi lihat one by one situation di arah bottom lane. Ini akan coba didapatkan oleh Ayam Jago sebagai Deden from Bogor. Tapi ya Ice Queen One memang untuk mana juga sih sebenarnya. Iya sih di satu sisi emang sekarang mana dari Chusin lumayan boros ya. Banget, apalagi kalau misalnya menempel. Betul. Makin banyak orang, wah itu boros tapi lihat one by one situation di arah bottom lane. Ayam Jago menjadi pilihan utama dan itu dia. Berhasil dengan ejector yang gagal diselamatkan diam. Dengan heavy spin yang mencoba untuk menyerang sosok seorang. Nice try. Apakah akan seharusnya 1 point kill tapi dapatkan Tuturu. Win of Nature. Berhasil dipecahkan dan Nice Try masih bertahan, tidak bisa terlalu lama shutdown. Bertukaran 1 untuk 1, double kill didapatkan oleh sosok seorang Banana dan seorang Banana. Bertukaran Tuturu dan juga Ayam Jago, still worth it. Karena kalau ngomongin Banana, dia masih bisa meng-counter pergerakan dari sosok seorang Nile. Tapi Liam gak bisa nahan damage yang diberikan oleh sosok seorang Angelina. Menuju ke arah belakang, belum ada first strike, looking for wipeout. Banana mencoba untuk menyelamatkan sosok seorang Deden from Bogor. Tapi double kill dan juga bad impact. Banana still survive. One last hit, Angelina Winter Crown menyelamatkan dirinya kali ini. Gila Angelina terlalu sakit damage yang diberikan oleh sosok seorang Angelina. Terlalu mengerikan ini sih. Tapi Banana menunjukkan kualitasnya. Dia satu-satunya orang yang tidak bertahan. Kalau dia bertahan tadi benar-benar adalah kesempatan yang sangat bagus. Kalau dia nggak bertahan itu akan menjadi wipe out dan end game untuk tim Mekanik Tua. Iya, untungnya masih ada Banana dan sekarang prioritas juga langsung menuju ke arah Twilight Armor supaya tidak ada damage yang massive dari Angelina. Banana versus everybody, tapi Banana akan coba untuk melakukan buying time supaya para pasukan dari tim Mekanik Tua sudah datang dan itu dia Banana. Save the day for Indonesia. Masih ada kesempatan untuk tim Mekanik Tua. Tapi ini bukan jadi kesempatan yang mudah pastinya. Liam akan segera kembali, Clay masih butuh waktu sekitar 5 detik lagi. Dan I Do Not Sleep, apakah mereka akan menunggu atau mereka bakal langsung memulai dengan satu buah ejectornya? Tapi itu dia fist crack yang sangat bagus karena dia tahu dia bakal di ejector. Dan dari sosok Flash SR gagal untuk mendapatkan seorang Banana. Satu mekanik yang ditunjukkan oleh seorang Banana. Permainan yang sangat luar biasa bagus. Dan nampaknya dari I Do Not Sleep kali ini kita bakal menyaksikan di mana sosok dari tim Mekanik Tua. Mereka masih mencari momentum. Ayam Jago dengan tidak ada Winter Crown. Dengan ada Winter Crown kali ini masih punya dan masih coba untuk bertahan. Tapi itu turun. Ini nggak boleh sembarangan masuk bus. Yep. Dan ingat tidak ada yang bisa menghentikan Kari. Liam, rontok, bonyok total. Dan nggak boleh terlalu lama sih karena wave di bagian bottom lane sudah mulai didorong juga dengan kehadiran Fanny dari seorang Nile. Dan menurutku ada satu hal sih Nevin. apa tuh? Ini biarin Dedennya maksa ke Nice Try. Tapi Banana fokusnya ke arah Cecil. Kenapa? Dia nggak ada flicker. Nggak ada Winter. Oke, tapi lihat di sini Banana bakal coba dipukul tapi first crack menyelamatkan dirinya kembali, mencoba untuk memaksa, mendapatkan point kill tapi bad impact yang terlalu sakit membuat para pasukan dari tim I Do Not Sleep gak bisa diserang dari depan. Tuturu one by one situation di arah bottom lane.
Harus dengan sabar, teliti. Dalam kondisi kali ini Tuturu cuma punya win of nature. Betul, dan punya Liam juga ya. Sebenarnya tadi udah ready untuk memberikan backupan di bagian bottom lane. Sekarang clearingnya sudah selesai. Dan dari Flash SR ini masih menjadi satu masalahnya. Kalau misalnya ada Badang memang bisa di counter dengan sebuah Fizz Crash. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini tipikal hero seperti Clay ataupun dari Tuturu bisa saja diambil Lantern Flare. Dan mulai menghantui juga. Itu langsung berani di take over busnya. Kenapa? Karena nice try di sana. Kalau nggak nice try mungkin nggak ada yang berani masuk ke dalam bus itu. Iya. Nice try dipukul mundur karena kondisi kali ini nice try nggak punya nggak punya immortality. Angelina juga ini riskan banget sih. Di menit ke-25 tanpa immortality itu riskan banget ya menurut saya ya. Iya, menit 25 ya ternyata. Masuk ke arah Lord selanjutnya udah mulai dicicil lagi. Ayam jago Retribution. Habis beda Retribution berhasil dapatkan mundur ke arah belakang dan semua jawaban Banana dan kawan-kawan. Dan lihat di depan sana, Tuturu dengan Win of Nature masih berhasil dapatkan. Tapi lihat Tuturu langsung hilang ditelan bumi. Immortality-nya hilang, flicker for defensive. Dan itu dia, mereka kehilangan Frenzy. One last hit, harta tata dan sonatanya nggak sampai. Dan itu dia, menuju ke para pasukan dari Iduna Sleep yang tidak bisa flicker. Tidak bisa mundur ke arah belakang, mencoba dikejar. Immortality masih coba untuk bertahan para pasukan dari tim Iduna Sleep. Tidak ada yang dikasih recall oleh sosok seorang Banana. Kali ini dan kawan-kawan, mencoba untuk memotong. Masih ada Winter Crown, mencoba untuk menghindari damage Immortality. Banana fokus menuju ke arah seorang Angelina. Harus di cover karena kalau tidak ini berbahaya. Dan itu dia Flash SR. Kehilangan Immortality. Satu counter mereka dapatkan. Dan mereka harus menuju ke arah mid lane secara bersama-sama supaya Lordnya makin lebih keras. Dan itu dia membuat pasukan dari tim Mekanik Tua memiliki keuntungan menuju ke arah mid lane. Oke, ini waktunya untuk Mekanik Tua ngebalikin keadaan, tapi hati-hati Steel Cable sudah Banana! Banana! Benar-benar Banana memberikan permainan yang luar biasa. Banana tapi nggak bisa nahan damage dengan cukup banyak, terlalu keras. Dari sosok Sorkari dan no Frenzy for Decide. Dua hilang, fokus ke arah PSK, berlihat apa yang terjadi. Fanny mencoba untuk bermain dengan metode karet. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Iduna Sleep masih bertahan. Banana di arah top lane, mencoba untuk mengcover pergerakan di sosok seorang Fanny Nayal. Hampir tertangkap, tapi again, high ground defender dari Deden from Bogor. Mencoba untuk masa mendapatkan sosok seorang Angelina. Gagal, diusir mundur. Dua base turret adalah sebuah jawaban yang sudah paling mahal di besting yang bisa mereka dapatkan. Dua base turret, tapi masalahnya ini cuma 3 pemain yang tersisa dari Iduna Sleep. Apakah akan dimaksimalkan menuju ke arah base dari bagian bawah? Banana berhasil mendapatkan Vanita pada following damage dan itu dia Tuturu dengan harta total Sonata gagal untuk mendapatkan sosok seorang Nile. Last moment yang sangat cantik tapi sayang belum tereksekusi tapi base-nya almost is never enough. Tapi akhirnya sosok seorang Deden from Bogor sadar kalau dia harus pakai Wishing Lantern dibanding Ice Queen One. Akhirnya setelah saya lihat Ice Queen One-nya ini agak kurang efektif. Setidaknya mereka punya sosok Wishing Lantern untuk memberikan damage tambahannya, Ben. Mereka butuh damage sih memang ya dari tim Mekanik Tua. Dan sekarang selain dari Tuturu yang udah pegang 7 poin kill, ada Banana juga yang bakal punya tanggung jawab sangat besar untuk nangkep ke arah Nile. Dengan kehadiran Nile, selama Nile masih ada, clear wave-nya bakal repot banget. Manajemen wave ini yang akan sangat merepotkan untuk tim Mekanik Tua. Tapi untuk ke arah Lord, masih ada kontes sepertinya yang mau dilakukan oleh Iduna Sleep. Mereka tidak akan tinggal diam, mereka tidak akan tertidur juga. Di area Lord kali ini, bahkan Flash SR sudah mulai mencari target. Tapi ingat, tanpa hadirnya Immortal di tangan dari seorang Flash SR, ini akan menjadi satu resiko yang harus mereka ambil. Atau mereka ikhlasin aja Lordnya. Tuturu juga sih nampaknya, tapi setidaknya Flicker sudah mereka miliki semua. Dan Banana dengan setengah darah nggak bakal bisa nanti kebanyakan, tapi dengan ada Council Gaming, Tuturu menjadi target utama dan itu dia Tuturu. Lihat mencoba di cover dengan ada Win of Nature, tapi nampaknya Tuturu masih bisa selamat. Harta tata dari Sonata, Flash SR, Flicker for defensive tidak bisa dimiliki. Kehilangan satu poin kill. Para pasukan dari tim Iduna Sleep akan coba dipasang oleh Deden from Bogor. Angelina tercatat. Easy seorang diri. Tuturu mengcover. Win of Nature gak bisa terlalu lama diberikan, tapi itu dia. Nice try. Looking for wipe. Indonesia bersinar, tersisa 3 pemain versus melawan 2. Ini bencana karena mereka mencoba untuk melakukan sedikit clear minion di arah bottom lane. Tapi lot didapatkan oleh tim Iduna Sleep. Ini akan menjadi sebuah keunggulan tapi tidak bisa terlalu lama. Iya, tidak terlalu lama memang Endgame karena kah? masih ada output damage dari Tuturu juga. Endgame ini, mereka memaksa ke arah bottom lane.
Karena para pasukan dari tim Iduna Sleep. Cuma bisa Fanny bisa melakukan clear minion. Bakal coba dipaksa satu open kill. Banana standby di sana dengan ada freeze cake-nya. Menuju ke seorang Frenzy. Fokus menuju ke seorang Frenzy. Tapi Winter Crown mencoba untuk diselamatkan dari clear minion. Banana save the day. Again. Fokus menuju ke arah media dan Indonesia berhasil mendapatkan wipeout. Game pertama dengan cukup keras didapatkan 30 menit. What a record gameplay for today. 30 menit waktu yang dibutuhkan oleh Mekanik Tua untuk mendapatkan kemenangan di